bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bunda, saya sampaikan kalau ada anak yang nganggur sekolah usia SMA, nggak sekolah, apalagi anak yatim, apalagi orang miskin, suruh datang ke pesantren saya, suruh ngaji. Nggak ada biaya apa-apa, nggak ada biaya masuk, nggak ada biaya per bulan, nggak ada. Datang aja ngaji bareng saya, biar jadi penceramah, biar jadi peruqyah, biar jadi tukang bimbing haji. Pekerjaan saya berikan semua, gitu ya. Biar bisa jadi tukang sembelih sapi, kambing, jadikan kurban, biar biasa mandiin jenazah yang sudah meninggal, yang belum meninggal jangan. Iya, jadi gitu ya. Silakan kalau ada atau anak itu mau sekalian, tapi maaf syaratnya laki-laki, saya tidak terima. Ya, karena kebetulan laki-laki di tempat saya santrinya pria semua, nggak ada wanita. Jadi silahkan ya, takut ada yang pengen. Karena saya nggak nyebar brosur, orang-orang yang nyebar brosur, kalau saya nggak, silahkan aja yang pengen. Karena kalau orang lain memang buka pesantren buat nyari uang, kalau saya tidak. Silahkan ya ibu ngaji datang. Silakan ke tempat saya siapkan kasurnya, saya belikan, saya siapkan tempatnya, silakan. Saya siapkan makannya, kalau dapat uang dari mana, kita belikan beras. Lalu kita makan bareng dengan santri, makan aja. Ya orang tua mau ngasih, kayak tadi bapaknya dari yang kritik, kebetulan dia orang kaya. Pak Ustadz, saya nyumbang berasnya tiap bulan sekarang, ya silakan, bebas. Cuma saya belum ada bayaran, belum ada. Kenapa? Belum butuh. Kalau udah butuh baru. Sekarang ini masih cukup dengan uang yang saya punya, hasil ceramah masih cukup biayai santri, bayar listrik masih cukup semua. Jadi saya belum minta ke siapapun. Monggo kalau mau di Maut gitu ya, di Maut pinggir jalan, pesantrennya kecil, segede masjid ini, lebih gede dikit 3 lantai. Iya, lebih gede dikit. Monggo silakan, main saja, main ke sana, monggo silakan, main ke sana, monggo. Dibuka lebar-lebar, tuh silakan. Sekali lagi punten, syaratnya laki-laki tidak merokok, harus orangnya baik, dan maaf jangan mikirin bayaran, datang saja ngaji. Cuman ngaji di tempat saya ibu, punten, gak seperti di tempat lain serius ngajinya. Tempat saya mah habis maghrib ngaji, habis bisa ngaji kitab kuning. Nanti dibangunkan jam 3 pagi untuk tahajud hafalan, setoran hafalan Quran. Harus hafal 1 juz 1, juz 30, juz 29 wajib hafal santri sana. Setorannya pada tahajud, setoran kesayanya pada tahajud. Kenapa juz yang lain gak hafal? Karena saya juga gak hafal. Jadi saya malu nanti pesantren. Iya, saya juga gak hafal masalahnya. Monggo silakan, kalau di tempat kami saat itu kayak keluarga makan bareng saya, pagi-pagi ngepel bareng dengan saya. Jadi nggak ada istilah ustadz kayak saya, nggak ada. Saya mah biasa ngepel, kita nyapu. Ibu main ke sana, pasti saya lagi ngepel, lagi nyapu, biasa dengan santri bareng. Karena sama ustadz biasa, bukan seperti kiai-kiai yang lain. Ustadz biasa saja. Monggo silakan makan bareng dengan santri dan sampah biasa gitu. Tuh ya, silakan hadir ke sana. Nanti ada 2 orang yang masuk dari Google Mas hari ini. Tolongin Pak Ustadz, anak yatim saya tapi baru lulus SD, nggak apa-apa, udah anak yatim sini masuk. Saya bilang suruh gabung sama kita. Silakan mau, cuma di tempat kami nggak boleh santri ada merokok, nggak boleh santri gondrong.
santri wajib bersih, bening, nggak boleh gatal-gatal budungan. Nggak ada. Makanya kamar mandinya saya bikin bagus, kamarnya bikin bagus, tidak ada kobong-kobong kayak kumuh zaman dulu. Saya bikin bagus semua, kali-kali main lah sana. Tapi maaf, yang bikin bukan saya, ibu-ibu yang sudah saya tempelkan. Ya uang saya paling ya 1,5 miliar. Sisanya ibu-ibu itu ya. Yang ibu-ibu sisanya yang sudah. Itulah sudah saya tempelkan loh. Insya Allah tidak kemana-mana. Tidak pakai beli mobil, tidak pakai beli motor. Saya gunakan buat pesantren. Monggo silakan. Nama pesantrennya Darul Muhyi. Nama saya Muhyiddin. Darul Muhyi. Jadi ambil depannya aja nama saya. Darul Muhyi. Boleh dilihat di Google, di internet sudah ada. Silakan datang. Tuh, begitu. Main-main aja, main-main. Tuh ya, misalnya. Ya, begitu. Pengajian ibu-ibunya ada, Pak Ustadz ada, tapi maaf bentrok dengan di sini. Yaitu setiap pagi hari Ahad. Hari Ahad ada pengajian ibu-ibu. Yang mau ngaji, yang mau tidur jangan datang. Yang mau ngaji silakan datang. Ngaji bareng-bareng saya zikir. Itulah pesantren. Sekali lagi bukan promosi. Yang mau, yang nggak mau nggak usah. Karena mohon maaf lahir batin kami tidak ngejar santri ratusan. Yang penting ada yang mau belajar, silakan kami ajarin. Di santrinya nggak butuh banyak, kita bayar 30 udah banyak. Bayangin kita sebar ke musola-musola, udah bisa jadi imam, udah bisa jadi khatib. Makanya punten sound system kami sudah mewah. Beli 21 juta dibikin mewah pesantren sound systemnya. Tempat mimbarnya mau usah ini sih, ya. Beli dari Jepara kemarin alhamdulillah 15 juta. Beli dari Jepara, kita buat santri biasa khatib di tempat itu. Walaupun itu bukan tempat sholat Jumat, saya siapkan beli podiumnya. Sengaja jadi santri itu gak kaget kayak gemeteran. Kayak saya lah banyak ngomong gak gemetar. Begitu ya. Nah begitu. Jadi insya Allah kalau anaknya pengen jadi ustaz, insya Allah hadirkan ke tempat saya. Insya Allah saya akan bantu memprosesnya. Kalau dia pengen cita-cita jadi qori, silakan. Atau jadi penceramah, datanglah ke tempat kami. Saya bantuin. Tapi saya gak jamin karena sisanya urusan Allah. Saya cuma usaha doang. Tawakal saja sama Allah. Begitu. Ada orang Jawa, habis lebaran diantar seminggu setelah lebaran diantar bapaknya ke sini. Diantar sama bapaknya dari Jawa, dari Cilacap. Alhamdulillah, berarti kan sekarang udah mau Idul Adha ya, udah hafal 1 juz 1 sudah hafal. Tiap habis tahajud setoran ya, tahajud setoran. Subhanallah tuh anak memang pinter ya, emang pinter dasar. Jadi terkadang maaf anaknya pinter, ustaznya juga nggak pinter. Dia hanya manajemen aja yang baik, gitu kan? Baik, itu pengumuman yang hari ini. Sekarang ngajinya kita ngaji ya. Hati-hati bunda. Setan ngebisikin 2 hal kepada kita agar kita menjadi orang yang pura-pura tidak mampu. Ini setan yang godain. Yang pertama, ketika tiba waktu kurban, mau kurban kamu harus saya emang nggak mampu. Tiap tahun bilangnya nggak mampu. Hati-hati. Ada pengurus DKM tiap tahun jadi panitia kurban melulu, nggak pernah korban. Ada ustadz tiap tahun ngebahas kurban mulu, ustadznya nggak pernah korban, amit-amit aja selalu. Ustadz kalau ceritain sholat duha, ya sudah sholat duha. Ustadz kalau ceritain tahajud, ya sudah sholat tahajud. Ustadz kalau ceritain kawin lagi, ya udah kawin lagi. Makanya saya nggak pernah bahas kawin lagi, kalau saya nggak pernah. Takut salah. Sama dia dah jadi haji. Kalau ceritain tentang kurban, ya sudah berkurban. Jangan nyuruh orang korban dirinya enggak. Naudzubillah. Sedekah dirinya enggak. Amin amin naudzubillah tadi. Orang ramai-ramai masuk surga, dia cuma di luar aja ngintip. Dakwah bil hal khairun min da'watin bil maqal. Dakwah dengan perilaku lebih baik daripada dakwah dengan ucapan. Contohin. Jadi bunda, hati-hati setan menggoda nih. Kan kita punten sebentar lagi akan dimulai ya, sebentar lagi nih. Tinggal kurang lebih 16 hari lagi, 15 hari lagi. Kita akan dimulai. Hati-hati. Setan ngebisikin biar kita pura-pura nggak mampu. Padahal tengok kalau kita lihat ayatnya, Allah menegaskan, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Kata Allah, harus ingat kalimat ini.
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan engkau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, salat karena Tuhanmu. Wanhar, sembelihlah wan kurban. Punten, dipancing nikmat Allah yang maaf didapat oleh suami dikasih ke ibu tuh banyak dan luar biasa. Dan punten, suami itu biasanya kalau maaf paling cepat nurut sama istri. Coba ibu ajak suaminya berkurban. Pak, kurban yuk tahun ini. Emang mama ada uangnya? Ada, tinggal nambahin. Emang harganya berapa? 3,5 juta. Ini mama ada 100.000 nih. Begitu. Nambahinnya lebih banyak. Punten, mohon maaf lahir batin, jangan sampai gak kurban. Dan punten bunda, kalau kurban jangan gantian. Wah, papa mulu kurban bagian mama ke tahun ini. Salah bunda, kurban itu nama suami. Ketika suami dikurbankan, mengorbankan sebuah ekor, istri anak yang orang tuanya udah meninggal kebagian pahala semua. Tapi kalau istri yang kurban, suami belum tentu ke bawah. Maaf ibu, saya tanya, yang jadi RT bapaknya apa ibunya? Ibunya ke bawah nggak jadi ibu RT? Oke. Itu yang jadi wali kota bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Tapi ibu wali kotanya ke bawah nggak? Ibu Megawati jadi presiden, Pak Taufik Kemas disebut bapak presiden nggak? Makanya disebut itu nama bapak, maka ibu ke bawah. Ibu doain mayit, ada mayit laki-laki, mayit perempuan, segitu banyak, ada 50 orang. Maka doanya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'an. Cukup disebut hum nama laki-laki, maka tercukupi semua perempuan akan ke bawah. Setiap diceritakan nama laki-laki dalam ilmu tata bahasa Arab, maka perempuan ke bawah. Tapi kalau disebutkan nama perempuan, maaf, laki-laki tidak terbawa. Makanya kalau kurban cukup nama suami saja. Dicontohkan oleh Nabi ketika nyembelih kurban. Allahumma inna hadza minka wa laka fataqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu contohnya. Suka iri ibu mau papa terus dia tahu. Nggak usah gantian. Cukup kepala keluarga. Makanya kalau saya dibeli sapi, saya bilang, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Terimalah kurban ini ya Allah, dari Muhyiddin dan keluarganya, dari Son Haji dan keluarganya, dari Awad dan keluarganya. Jadi saya begitu sesuai yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Makanya punten bunda, ajak suami berkorban tahun ini. Itu ya. Sekarang sapi lagi nggak laku, yang laku kambing. Karena sapi lagi kena corona. Kemarin mau orang sehat tiba-tiba kok. Sekarang sapi sehat malamnya tiba-tiba. Allahu Akbar, tabarakallah. Indonesia ini aneh-aneh. Ibu maaf yang punya kucing. Kemarin kucing begitu loh. Benar ya? Saya kaget. Kucing kan di pesantren itu ada 18. Lihat, ada 18 kucing kita ini, ada 5, sisanya tamu semua. Tamu kucing. Itu subhanallah kan, kalau kasih makan gitu, saya itu nggak ada berapa sih kalau kasih makan gitu. Dan di Solo makanannya cuek, nggak mau dikasih makan biasa, makanya cuek. Kalau dikasih makan biasa langsung cuek. Subhanallah, tabarakallah ya. Saya punya kucing aneh, tiba-tiba tuh kucing diem, dikasih makan nggak mau. Waduh, makan apa? Pakai tabrak apa? Lama-lama dikasih susu nggak mau, dikasih susu beruang nggak mau, mau dibawa ke rumah sakit, saya nggak ada biayanya. Udah, akhirnya tiba-tiba besoknya kebetulan. Ternyata saya ke Pangandaran kemarin ceramah, sama di Pangandaran kasusnya. Tiba-tiba begitu, sama. Nah itu mungkin kucing corona Pak. Nah sekarang sapi yang lagi heboh, ya Allah. Aduh, aneh Indonesia ya, manusia udah habis, kucing habis, masa sapi pada habis? Ya Allah, makanya sekarang yang korban nih kerbau sama kambing. Nih lagi korban, lagi ramai kerbau sama kambing. Punten bunda, hari ini sapi sehat walafiat. Karena saya dagang sapi kebetulan, jadi saya tahunya. Ya, saya dagang sapi. Sapi ini sehat walafiat bunda, sehat, udah dibayar sama orang 60 juta. Situ sapi itu udah bayar sama 60 juta sama orang. Yang beratnya 1 ton 60 juta. Itu subhanallah tiba-tiba imusan, waduh, wah ribet imusan.
Makanya maaf kalau main ke kandang kami di Palung Semi, di sana di peternak di tempat saya jual sapi. Subhanallah, itu kita pakai drum. Yang namanya madu itu pakai drum. Kasih madu tiap hari. Sapi semua dikasih madu tiap hari. Malah yang nungguinnya nggak pernah minum madu. Silakan korban. Tuh ya, korban monggo. Kambing lebih bagus daripada sapi dalam kondisi sekarang. Walaupun saya dagang sapi, saya nggak menawarkan. Karena saya pun udah kewalahan dengan masalah nggak sanggup melayani. Aduh, subhanallah, satu pusau dan 3 pusau turun langsung habis, udah pusing melayani. Jadilah ustadz yang tukang dagang, ya biar apa? Biar nggak minta-minta lah, gitu ya. Biar nggak minta-minta. Baik, punten, udah ayahannya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi punten, jangan sampai bilang-bilang gak mampu. Nikmat Allah begitu banyak dikasih ke kita. Sampai Nabi mengancam, man lahu sa'atun wa lam yaqrabanna bisalana. Siapa yang punya kemampuan berkurban lalu dia tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat salat. Tengok kitab Minhajul Muslim bab kurban dan akikah. Setiap rumah muslim 1 ekor. Terserah, 1 ekor sapi boleh, 1 ekor kambing boleh, 1 ekor domba boleh, 1 ekor kerbau boleh, 1 ekor sapi boleh. Yang nggak boleh 1 ekor ayam. 1 ekor. Ustaz beli sapi 1 ekor sendirian mau enggak? Boleh nggak 7 rumah 1 ekor? Boleh. Di zaman perang Hudaybiyah, baginda Nabi mengizinkan dalam hadisnya 1 ekor untuk 7 keluarga, nggak masalah. Pak Ustadz mendingan patungan apa mendingan beli kambing sendiri? Jelas mendingan beli kambing sendiri. Dan yang paling bagus yang beli sendiri. Tapi jangan dimakan sendiri. Itu menumpang motor kan? Maaf Pak Ustadz, Pak Rahim, saya mau korban, maaf tapi ini kambing nanti setelah disembelih kakinya sama pahanya sama punggungnya antar ke rumah semua. Itu numpang motong bukan kurban. Allahu Akbar. Ibu kurban mah dapat 1/3 senangnya, tapi boleh setengah, gak ada masalah. Pak, saya korban kambing tapi setengahnya anterin ke rumah saya, setengahnya saya sedekahkan ke fakir miskin, boleh. Tapi bagusnya 1/3. Kalau korban di pesantren udah, nih saya kalau korban di pesantren. Jadi 1 sapi setelah disembelih, dicacah dagingnya, ditimbang. Ini secara syariat yang benar. Ditimbang berapa daging sapi ini? Oh, 120 kilo. 40 kilo buat yang korban, 40 kilo buat tetangga yang korban walaupun non muslim dan kaya, 40 kilo buat fakir miskin. Gak boleh ketukar kemana-mana. Harus ke fakir miskin semua. Nah, yang 40 kilo dapatlah 8 kilo 1 orang karena dibagi 7. Makanya korban di tempat saya pada seneng karena dapatnya 8 kilo 1 orang yang korban. Kalau di masjid kan, ya udah 2,5 kilo aja ya kurban, enak bener. Nggak boleh, karena 1/3-nya itu banyak. Ada yang korban di masjid dapat paha doang 1, maaf paha 1 bukan 1/3, itu kurang nggak nyampe. Makanya masya Allah kalau saya contohkan, dan anehnya lagi di masjid itu juga aneh. Sapi 1 dicampur dengan sapi 2 dagingnya, terus dimasak. Yang dimasak sapi siapa? Daging siapa? Punya fakir miskin atau punya siapa? Hati-hati benda, jangan pernah kita begitu. Maaf, sapi yang 1 dengan sapi 2 nggak boleh kecampur, karena yang korbannya beda, diniatkannya juga beda. Orang yang korban harus dapat dari sapi yang dia niatkan, nggak boleh dari punya orang lain. Aneh-aneh terkadang ya. Makanya punten kami contohkan ke santri-santri. Nah, nih cara ngolah daging kurban yang benar. Saya ajarkan santri, tolong sapi 1 karena ada 3 ekor di pesantren, sapi 1 ditanggung jawab sama si A, sapi 2 tanggung jawab sama si A, si B, dan sapi 3 tanggung jawab sama si C. Kenapa? Nggak boleh kecampur. Orang fakir miskin didata, tadi ada 1/3. Makanya fakir miskin seneng bisa dapat 3 kilo, karena miskin itu sedikit kan orangnya. Bayangin 40 kilo dibagi umpamanya ada 20 orang, kan lumayan, dapatnya banyak. Itulah bagian strategi yang dicontohkan, diajarkan langsung dalam kitab Minhajul Muslim Qismatul Mustahabah, cara pembagian yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang enak tuh orang kampung kalau nyembelih, yang nyembelih dapat kepala sama kulit, boleh nggak? Haram hukumnya. Panitia
panitia yang nyembelih, panitia yang ngurusin, panitia yang jadi pengulitin, tidak boleh dikasih upah dari bagian tubuh yang dikorbankan. Haram hukumnya. Terus dari apa dong? Dari upah uang. Karena ada uang operasional. Yang nyembelih kasih 150.000 satu ekor, nyembelih. Yang ngulitin 150.000. Panitia yang hadir yang kerja kasih 100.000 semua. Maka itu yang boleh. Kalau diupahkan dari daging, haram hukumnya. Tidak boleh ada upah khusus. Maaf, ini buat yang kerja diupah sebagai panitia. Haram hukumnya, tidak boleh. Panitia ataupun bukan panitia, Ustaz Muhyiddin walaupun yang nyembelih tetap jatahnya sama dengan yang bukan panitia. Satu kantong plastik kecil jatahnya. Pengen banyak dapatnya, korban dapat 8 kilo. Pengen lebih banyak, datang ke pasar. Bunuh sifat hewan kita dengan korban ini. Jangan sampai jadi panitia rakus. Saya kan Ustaz, saya kan juga panitia punya 2 ember. Wah, pulang 2 ember tinggal tunggu waktunya aja udah. Jangan banyak-banyak, dikit aja makannya. Beli baik banyak yang makan. Ustaz kok yang korban dapat banyak, enak bener. Kan yang keluarga harus ngasih keluarga yang di Bekasi, harus ngasih keluarga yang di Depok, harus ngasih keluarga yang di Cikokol. Nanti dia datangnya bulan depan, taruh di freezer dulu, nanti bulan depan dikasih. Begitu tujuannya. Makanya yang korban harus dapat banyak. Dan panitia nggak boleh ngatur yang korban, tapi yang korban ngatur panitia. Yang korban boleh minta, Pak, saya kan korban boleh nggak minta kepala? Pak, saya minta kepala yang silakan. Nggak usah nanya lagi emang haknya. Kata panitia, Pak, jangan, tapi sudah telah diatur sama kami. Jangan, nggak boleh. Kesalahan yang kedua, kulit kurban pada dijual, haram hukumnya, nggak jadi kurbannya. Nabi yang bilang man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban yang diterima sama Allah. Dijual itu kulit kurban dijadiin operasional, amit-amit najis terlalu. Nggak boleh, tidak boleh belikan, tidak boleh dijadikan upah. Langsung Nabi bahasanya, bukan bahasa saya. Hadisnya Sayyidina Ali perawinya. Allahu Akbar, nggak boleh. Kemanain dong kulitnya Ustaz? Kasih dong, mana ada fakir miskin dan lingkungan kita kumpulkan, ada 15 orang, Ustaz baik kumpulkan. Sampai ada berapa? Ada 11 kulitnya kasih ke fakir miskin. Pak, kami panitia tidak boleh jual, haram hukumnya. Yang kurban lebih haram lagi hukumnya menjual. Jadi kami silahkan ke Bapak. Setelah di orang fakir miskin ternyata yang nggak boleh cuma 2, yang korban sama panitia korban itu tidak boleh. Batal korbannya. Ada 4 hadis yang melarang tentang menjual kulit kurban. Tidak boleh, haram. Boro-boro kulitnya bunda, ada orang miskin dapat daging 2 kilo dari kita. Dia bingung, kalau saya makan di daging kontrakan nggak kebayar. Akhirnya dia jual itu daging buat bayar kontrakan, nggak masalah. Itu udah hak dia. Yang nggak boleh itu ya korban sama panitia. Jangan bagian manapun dijual, haram hukumnya, tidak boleh. Allahu Akbar, tabarakallah. Ada tuh di masjid sono mah, baru dipotong 1 ekor, ambil setengah ember, 1 ember buat apa? Masak buat makan panitia. Tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali. Jangan berani-berani. Kenapa? Itu daging belum jelas. Daging siapa? Daging pengorban, daging tetangga yang korban, daging fakir miskin. Tanyakan, gak jelas. Kecuali ke pihak korban, Pak, Bapak dapatnya 8 kilo per orang. Cuman mohon maaf, panitia pengen makan. Boleh pakai 6 kilo saja, yang 2 kilo disumbangkan buat panitia makan. Kata yang korban, silahkan, baru itu boleh. Jangan berani-berani asal mau dari sana dari sana. Naudzubillah, tumallah, mendingan beli nasi bungkus kita makan halal, maaf dimakan jadi sehat daripada nggak jelas. Ini penting Bu, hasilnya dia harus dapat, harus diamalkan. Jangan dibiarkan kesalahan terus berlarut tiap tahun. Allah Akbar. Saya masih melihat pada sapi 1, 2, sapi 2 digunungin dagingnya, ditumpuk, dicampur. Siapa yang berani tanggung jawab? Akhirnya yang korban dikasih, ditimbangin. Itu daging sapi siapa yang dikasih ke dia? Kan udah kecampur. 1 sapi 1 niat, 1 sapi 7 orang yang korban. Maka 7 orang terus dapat dari sapi yang diniatkan atas namanya. Gak boleh kecampur dengan yang lain. 1 RT 1 penanggung jawab sapi 1. Makanya zaman Nabi dulu kan gak pernah ada kurban di masjid. Kurban itu di rumah masing-masing. Pulang sholat Idul Adha, datang ke kandang, sembelih lihat kurban, langsung diurus sendiri, dibagikan sendiri.
Tapi sekarang kan repot kalau begitu, makanya dikoordinir di masjid dalam rangka menyempurnakan pembagian. Sampai gak sepertiganya ke fakir miskin, itu juga saya pikirkan. Nah itulah kurban. Mudah-mudahan ya besok tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya hari Sabtu, mudah-mudahan kita semua bisa berkorban. Punten Bunda, mumpung ingat, mulai hari Kamis besok yang rencananya tahun ini kurban, tidak boleh motong kuku, tidak boleh cukur bulu-buluan, tidak boleh motong-motong bulu, tidak boleh motong rambut, tidak boleh. Sunnah kita menahan. Mulai Kamis besok tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai binatang yang kita korbankan disembelih. Beres sembelih baru boleh. Itu sunnah yang ditinggalkan sama orang, pada perintahnya dari Nabi tentang perintah ini. Ibu, bapak, anak-anak kasih tahu. Kata Ustaz Muhyiddin nggak boleh karena kita mau korban besok ya, mau korban perasaan. Allah boleh. Ya. Jadi silakan ditahan, kukunya jangan dipotong. Terus potong kukunya kapan? Ya hari Rabu sebelum hari Kamis. Sehari sebelumnya boleh. Silakan. Mau dicukur bapaknya hari Rabu aja sebelum hari Kamis. Kalau gitu, tentang itu yang pertama. Tolong ditahan. Ini sunnah yang dicontohkan, Nabi diperintahkan, tapi banyak yang tidak tahu dan tidak mengamalkan. Yang kedua, Bunda, mumpung saya ingat berhubungan dengan kurban. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat, bertepatan 8 Juli, jangan pernah meninggalkan puasa di hari ini. Namanya bangunkan anak-anak, siapkan, nggak usah bagus-bagus lah, nasi putih, tambahin dikit aja sama rendang. Bangunkan, suruh makan sahur jam 3:30, suruh sahur mereka jam 4, suruh sahur mereka, kasih tahu hari ini puasa Arafah, pada niat puasa. Rugi orang yang ninggalin puasa tanggal 9 Zulhijjah, rugi. Kenapa? Puasa satu hari ini yukafiru sintaini maqiyata wa mustaqbilah, menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi rugi kalau kita nggak puasa. Paksa suami juga yang kerja, Papa puasa dong, biar dosa Papa nggak tebal tuh, makin hitam tuh Papa gara-gara puasa. Ya. Kasih tahu puasa. Bunda, tolong hasil ngaji diamalkan. Tanggal 9 Zulhijjah bertepatan tanggal 8 Juli, hari Jumat. Tolong puasa Arafah namanya. Niatnya saya puasa Arafah saja, nggak usah Arab-Araban, nggak bisa. Ya, jangan kayak orang sono, sosok Arab ketemu orang Arab langsungnya, Anda kebelet pipis. Harus di Arab-Arab. Niat saya puasa Arafah. Karena Allah Taala sunnah Allah Taala. Perusahaan dia mah asalnya kan, pokoknya dari wali murid orangnya kan begitu. Orangnya takutan apa-apa gitu. Kepercayaan gitu. Satu lagi, sebelum ya kemarin itu kan anak bisa gitu. Kita bukan puasa bukan. Nah, kalau puasa pasti iya wali murid terus. Ini mah dari terbit pajak sampai sholat bulan gitu. Beres sholat bulan. Makanya sesuatu kekeh aja udah biarin aja, udah mau aja diamin aja mau buat itu. Bu Soraya juga saya kan tahu namanya si Naya itu kan pinter lah dia, soalnya kan gaul gitu. Dia bisa sehari aja. Bu Tipi juga bisa kali kan setengah 7 disunahkan mulai. Idul Fitri apalagi setengah pokoknya gak ada 8 mulai. Kenapa? Idul Fitri nungguin orang banyak akan silaturahim. Nah, kalau Idul Adha yang ditungguin apa? Karena udah selesai, kurban setengah percaya kan? dimulai. Biar cepat selesai, cepat ngurusin kurban, cepat dibagiin, cepat nusuk sate. Allahu Akbar, tabarakallah. Nikmat luar biasa. Gak usah takut Bunda, daging sapi gak usah takut. Saya udah konsultasi dengan dokter hewan. Walaupun dia punya penyakit PMK, daging sapinya tidak akan menularkan penyakit kepada yang makan. Pak Ustaz, saya nggak suka dengan daging kambing, bikin penyakitnya banyak. Punten. Sebenarnya kambing itu sehat, bikin sehat. Nikmat Allah yang luar biasa. Yang bikin penyakitnya adalah pikiran kita. Sebelum makan daging kambing pasti misalnya kolesterol darah tinggi. Itu sebenarnya penyakitnya. Dipakai kubur pakai kambing kok, sehat-sehat, rumah sakit kosong. Itu pikiran kita Bunda, pikiran kita. Apalagi ditambah pikiran cicilan motor. Aduh makin Allahu Akbar, Allah. Korban.
Nabi yang bilang ma'amil ibnu Adam amalan ahabbu ilallah yauman nahri. Tidak ada amalan anak Adam pada hari raya yang paling dicintai oleh Allah kecuali min iraqatid dam, mengalirkan darah kurban. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi qurudiha wa aghlafiha. Apa yang kita kurbankan, kambing, domba, sapi, akan datang pada hari kiamat, tanduknya, telapak kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah buat kita. Sahabat nanya, malana, apa yang kami dapat dari kurban? Kata Nabi, sunnata Ibrahim alaihissalam. Yang kau dapat yang pertama adalah kau menjalankan sunnah ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dipanggil berkurban, punten, Nabi Ibrahim bukan pegawai negeri. Nabi Ibrahim bukan pengusaha, tapi ketika diseru oleh Allah suruh berkurban, baginda Nabi Ibrahim punten, dia berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 300 ekor onta. Sekali berkorban 1600 nyawa beliau korbankan. Kita satu aja ya Allah udah mikir, ya Allah jangan sayang, mendingan pakai DP motor. Aduh, mikir panjang. Nabi Ibrahim 1600 nyawa. Makanya pun ada 3 amalan ibadah dari Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh kita, yang jadi contoh buat kita. Yang pertama korban, dermawannya korban. Yang kedua disunat. Orang pertama disunatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh disunat sama Allah. Kau harus disunat. Sedangkan Ibrahim usianya 80 tahun. Allah keribut. Udah gitu bil qadum. Nyunatnya juga harus pakai kapak yang terbuat dari besi. Dari batu. Dari batu. Qadum tuh kapak yang terbuat dari batu. Udah gitu nggak bisa sama orang lain kan aurat. Jadi sendiri tarik di atas batu. Allah Akbar. Perihnya tuh di sana. Nggak kebayang. Tapi Nabi Ibrahim nurut karena perintah Allah. Betul apa betul? Enak tidak enak kalau Allah udah nyuruh harus nurut. Perih bener ya. Beda anak-anak sekarang. Kalau saya dulu kan pakai hijis bambu. Sembuhnya lama direndam di kolom gigi kan. Lama. Nah punten mohon maaf lahir batin. Anak sekarang nggak enak udah datang ke dokter kan lagi antri sekarang lagi rame dia disunat karena libur sekolah. Datang ke dokter sodorin gitu ya. Udah gitu disuntik dikit, udah diklaim krek langsung buntung. Suruh dibawa pulang buntungannya buat gantungan kunci. Sekarang enteng bener udah saksi. Allah Akbar tabarakallah. Jadi punten. Itu ya Nabi Ibrahim. Yang ketiga amalan Ibrahim yang masih dilanjutkan sekarang adalah haji ke Baitullah. Makanya kalau kita ke Mekah ada istilah Maqam Ibrahim. Segede tiang ini Maqam Ibrahim, cuma atasnya kaca dibungkus warna. Mohon maaf lahir batin. Maqam itu bukan makam, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika lagi bikin Ka'bah, nginjeknya dari situ. Kalau ibu lihat Maqam Ibrahim dengan Ka'bah kan jauh, berarti Nabi Ibrahim itu gedenya luar biasa, tingginya luar biasa. Subhanallah. Siapa yang pengen ketemu Nabi Ibrahim? Syaratnya harus ngikutin ajaran Ibrahim, yaitu berkurban, berhaji, dan disunat. Tahu ibu-ibu nggak disunat? Punten mohon maaf lahir batin tuh, hati-hati setan ngebisikin kita dengan yang pertama, bagian korban. Tiap tahun bilangnya nggak mampu. Padahal ibu yakin demi Allah, saya berani jamin, ibu mampu. Cuman hati kita yang bilang belum mampu, masih pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Karakter manusia itu hobinya berkeluh kesah. Kalau lagi kesulitan ngeluh, lagi dapat rezeki manu'a. Kalau dapat rezeki pelit. Buktinya kotak amal lewat yang 50.000 aja terima. 2.000 lagi itu bendahara sampai ngelurusin. Ya Allah tabarakallah, pasti yang keluar 2.000 lagi, 2.000 lagi. Kemana aslinya kita pelit. Begitu. Tapi pas bagian beli seragam kerudung, seragam pengajian, seragam panitia, tapi pada belum lunas sih. Punten mohon maaf lahir batin kalau udah belanja urusan yang dipakai, gelang lah, jam tangan lah, bros lah, itu berapapun dibayar. Allahu Akbar tabarakallah.
bagian urusan jalan-jalan. Majelis taklim mau jalan-jalan, berapa biayanya? 500.000, cepat bener. Bagian sedekah 2.000. 3 kali yang lewat. Dia banyak amat nih lewat. Kalau cuma 6.000, 3 kali 2.000. Masya Allah, karakter manusia itu pelik asli. Jadi oleh karena itu hati-hati ketika kurban tiba, waktu kurban tiba, bukannya beli kambing malah beli tusuk sate sama arang. Saking pelitnya. Hati-hati muda, yuk kita coba jangan sampai makan korban orang lalu, yuk makan korban diri sendiri. Ayo, bener-bener saya motivasi. Demi Allah, Pak Ustadz mah banyak duitnya, siapa bilang saya juga kumpulin bu. Ya selama seminggu saya kumpulin, beli kami kan. Begitu jadi kumpulin, begitu caranya. Jangan sampai nggak, ibu mah paling pintar nabung. Maaf, Nabi yang bilang laki-laki mah maaf paling nggak bisa kumpulin uang. Kumpulnya uang itu kalau udah punya istri, karena wanita itu paling pintar nyimpen uang. Maaf, sehebat-hebat suami nyimpen uang, ngumpetin uang pasti ketahuan sama istri. Tapi istri ngumpetin uang, mohon maaf lahir batin, suami nggak bisa. Baru mau ngoreh dikit ayo, ngapain tuh? Mebel dari Jepara datang, saya masih di baru nyampe Tasik. Nelpon tukang mebel, Pak Haji, mebel ke pesantren akan nyampe sekitar jam ini. Saya telepon istri saya, mah tolong itu mebel, transportasinya belum saya bayar. Kalau mebelnya belum saya bayar transfer, tapi untuk nganternya itu berapa ya? 550.000. Pakai uang mana? Ya uang mama. Tapi ganti ya. Wah, gitu. Allahu Akbar. Tuh, punten perempuan paling pintar nyimpen uang. Allahu Akbar, tabarakallah. Pura-pura gak punya. Makanya ibu-ibu banyak yang gemuk. Suaminya ya Allah. Ustaz doang yang gemuk mah punten. Coba isi suami-suami yang lain pada kurus, kalau Ustaz mau gemuk kenapa? Saya ceramah malu disuruhin makan, bingung tuh kan saya. Ditolak, nggak enak, dan pengen lagi kan. Aduh subhanallah, hari ini kan habis asar ada, habis maghrib ada, bisa ada nih, ada 4 nyambung nih. Subhanallah, kalau tadi kuliah subuh di Tomang dikasih makan. Ini makanya di Balsanong yang belum makan nih. Jangan dikasih makan, jangan, saya buru-buru mau pulang ke sana, ada urusan. Hai punten, jadi punten bu. Allahu Akbar, Allah. Jadi punten bunda, tolong jaga itu uang, keluarkan. Saya ingat betul ibu saya meninggal dunia, saya nggak ada uang. Benar-benar nggak ada uang lagi, kepepet baru beli mobil, baru cash beli mobil. Jadi saya nggak ada uang, posisi habis. Istri saya bilang ya pakai aja uang saya. Emang ada? Alhamdulillah. Aduh saya alhamdulillah itu seneng. Saya ngurusin jenazah ibu saya sampai tahlilan 6 hari, 7 hari. Selesai semua, pulanglah ke Tangerang di jalan. Jangan lupa ya ganti. Aduh, Masya Allah. Oh, gitu. Kok pinter gitu. Allah. Bu, nggak usah takut. Suami itu nyimpen uang aja ketahuan, apalagi nyimpen istri lain-lain. Akan ketahuan. Percaya, nggak usah takut. Makanya istri saya nggak pernah takut sama saya. Nggak khawatir. Kenapa? Nggak cerita orangnya, cerita dari orang lain juga enggak. Minimal lagi tidur ngigol dia. Kebohongan. Allah Akbar. Nggak usah takut, tenang. Baik, benda dikit lagi, satu lagi. Setan ngebisikin kita. Yang kedua, kalau tadi kurban yang dibisikin pura-pura nggak mampu. Yang kedua adalah ketika dipanggil berhaji, bilangnya apa? Saya nggak mampu. Lihat Pak Ustadz ayatnya surat Al-Baqarah, walillah 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kan haji itu wajib kepada manusia yang mampu. Saya mah nggak mampu. Ini orang banyak salah. Ada yang bilang saya belum dipanggil Pak Ustadz. Ya udah saya panggil, udah pakai pengeras. Ya Allah ya Rasulullah, kita semua ini mampu. Rukun Islam bukan 4, 5. Jangan sampai kita meninggal belum selesai rukun Islam. Punten bunda, daftar harga motor dengan harga daftar, murah daftar. Saya punya travel umrah di Permata Icon gitu ya, ada namanya Haura Travel. Bunda kalau lewat ke sana bunda, tiap orang daftar tanya saya mau daftar umrah. Saya tanya, udah daftar haji belum? Belum. Bapak daftar haji saja.
Karena bayar umrah ke saya dengan daftar haji biayanya sama. 25 juta umrah di kita, haji juga daftarnya 25 juta 100. Udah daftar haji aja. Kalau butuh bantuan saya antar. Saya bilang, kok Pak Ustadz begitu? Ya emang saya bilang yang wajib mah haji, umrah mah tidak wajib walaupun saya butuh jamaah. Tapi maaf, saya arahkan daftar haji enak, daftar haji dulu. Setelah daftar haji nanti uangnya ada lagi, tenang, nanti ikut saya. Saya bilang, mohon maaf Bunda, saking wajibnya itu haji, Ustaz. Pasti nggak berangkat, pasti. Pokoknya 20 tahun, 25 tahun yang akan datang pasti berangkat. Ya berangkatnya tahu ke Mekah, tahu ke kuburan, pokoknya berangkat. Jadi punten, jangan pura-pura nggak mampu. Tengok yang tahun ini berangkat haji. Tahun ini berangkat haji. Kan orang pilihan semua 65 tahun ke bawah baru boleh. 65 tahun ke atas maaf tidak bisa. Kemarin yang datang ke tempat saya pernah bisa tolongin Pak Ustadz. Saya pengen berangkat, saya 66 tahun. Wah, makanya umurnya kelewat 1 tahun. Jangan dilewatin makanya. Tapi saya pengen berangkat tahun ini, ya udah sini, duitnya saya bilang. Sekarang gua berangkat sama saya. Tapi bayar dulu. Kan cara haji ada 4 bulan. 1 bayar 25.100.000, tunggu 25 tahun yang akan datang berangkat. Itu cara haji yang pertama. Cara haji yang kedua, datang ke saya. Bayar 150 juta, 6 tahun yang akan datang berangkat. Haji plus. Cara yang ketiga, hari ini daftar, minggu besok berangkat. Namanya haji furoda, tamu undangan negara. Biayanya 250 juta. Jadi yang udah punya 1 juta, tinggal nambahin 245 juta. Ada cara yang keempat di paling murah, cukup 11 juta saja. 11 juta saja, cara paling murah. Silahkan daftar, ke saya 11 juta. Tahun ini daftar, tahun ini dihajikan. Namanya haji badal. Syaratnya berat, meninggal dulu. Berat syaratnya. Jadi punten bunda, punten mohon maaf lahir batin. Jangan sampai kita meninggal dulu yang belum berhaji. Jangan. Itu pemulung yang dari Jawa tiap hari mulung, selipin, tiap hari mulung, taruh, tiap hari mulung, taruh. Masalah sekarang berangkat haji. Bayangin kalau lihat kehidupan gubuk, rumahnya gubuk banget. Tapi bisa berangkat karena hatinya mampu, bukan hartanya. Hati dan niat yang mampu. Mana mampu di sini? Semuanya harus mampu. Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal-amalan, kuatnya amal-amalan, berangkatnya sebuah amal-amalan tergantung niatnya. Saya selalu bilang jangan sampai kita tidak haji, sayang. Jangan sampai bertemu dengan Allah, rukun Islam kita cuma 4. Tiang agama Islam kita cuma 4. Yang satunya hajinya enggak, sayang. Ibu tolong ya, jangan doain orang yang pergi haji dulu. Kali-kali kita yang didoain. Jangan walimatus safar di tempat orang. Kali-kali kita yang walimatus safar nangis-nangisan minta maaf. Kan indah dipimpin oleh Bu Ustazah Yatimah. Labbaik Allahumma. Udah nangis bercucuran air mata. Kenapa? Besok berangkat buat bekalnya belum ada. Jadi mohon maaf lahir batin, jangan sampai kita meninggal dunia belum berhaji. Saya titip. Daftar. Urusan berangkat urusan Allah. Berapa tahun kita tunggu, pokoknya berangkat. Jangan sampai nggak daftar. Mumpung masih murah, satu saat haji akan mahal. Saudara saya di Singapura baru WA baru WA doain saat saya berangkat hari tanggal 2 Juli 2 Juli berangkat haji. Iya, berangkat haji. Dia pun haji biasa ya, haji biasa itu 224 juta haji biasa, bukan haji undangan. Kalau kita kan haji undangan 220 juta, dia mah haji biasa segitu. Bayangin mahalnya luar biasa. Karena di sana kan pakai dolar, ada rupiah kan jadi mahal. Oleh karena itu mumpung murah di Indonesia, berangkat. Bisa jadi kan nanti presidennya ganti, pemerintahannya ganti, pengumuman khusus tahun ini yang berangkat ke tanah suci Mekah orang taman buah semua kan? Yang lain jangan, bisa begitu. Kayak sekarang kan 65 tahun ke atas nggak boleh. Ya bisa jadi kan khusus ibu-ibu pengajian kalau istiqomah semua. Yang rajin hadir, yang enggak, jangan. Ya. Tidak ada yang mustahil karena hukum kita adalah
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, kalau tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Gak usah takut orang kaya jatuh miskin itu biasa. Miskin tiba-tiba kaya itu biasa. Orang nakal luar biasa tiba-tiba soleh itu biasa. Orang ahli ibadah tiba-tiba jadi ahli maksiat itu biasa. Orang yang bilangnya sedekah pernah nipu orang juga itu biasa. Di dunia itu pun emang begitu. Jadi oleh karena itu punten serahkan semuanya sama Allah. Jangan pura-pura tidak mampu. Dalam hadis dikatakan man malaka zadan aw rahilatan tubalighu ila baitil haram. Siapa yang punya bekal biaya untuk pergi ke Baitullah, lalu dia falam yahuj, tidak berhaji, wafatnya Yahudian, atau Nasranian, atau Majusian, tinggal milih mau wafat Yahudi, atau wafat Nasrani, atau wafat penyembah api Majusi. Jangan sampai kita mau wafat pengen membawa iman dan Islam. Jangan sampai wafat dalam kondisi agama lain. Kenapa? Menyepelekan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu pergi haji ke Baitullah. Enak ya Bu? Coba kita tambah bareng-bareng nih. Tapi Bu rasakan, meremkan matanya, minta sama Allah, ya Allah berangkatin saya, jangan wafatkan saya sebelum berhaji. Meremkan matanya, saya pimpin. Ibu ikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik. Silakan. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah yang hadir di sini dan keluarganya jangan kau wafatkan sebelum berhaji dan berumrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita untuk haji kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya muliakan, jadi saya simpulkan, dua amalan ibadah jangan biasa ditinggalkan. Yang pertama adalah berkurban. Ini kewajiban tiap tahun bagi yang mampu. Sunnah tiap tahun bagi yang mampu. Jangan sampai kita nggak korban. Jangan bilang saya mau udah semua Pak Ustaz, saya udah, istri udah, anak udah. Jangan. Ini tiap tahun. Yang kedua, orang meninggal nggak usah korban. Yang korban tuh orang hidup. Tapi saya korban atas nama ibu saya ini nggak masalah. Yang penting yang korbannya orang hidup. Jangan orang udah meninggal korban. Mau orang mikir korban, mikir pertanyaan malaikat aja pusing. Kalau meninggal itu emang, kalau korban atas nama ibunya, bapaknya udah meninggal terserah. Yang penting yang korbannya yang hidup, bukan yang meninggal. Iya, karena yang meninggal nggak bisa korban. Iya, yang ketiga saya titip bunda, yang saya titip, jangan rakus terlalu banyak makan daging kurban. Lebih baik kita sedekahkan ke saudara kita yang miskin, tengok-tengok yang miskin. Yang miskin-miskin lihat, jangan biarkan kita kekenyangan makan daging kurban, sedangkan orang lain pengen. Bahasa Qurannya, berikanlah orang miskin yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta. Orang yang tidak minta-minta siapa? Orang kaya yang dekat, ada di lingkungan kita dan dia tidak berkorban. Kasih. Siapa orang miskin yang minta-minta? Ya orang miskin yang tidak punya penghasilan, pengemis-pengemis, pemulung-pemulung, mereka pengen, kasihlah. Nggak usah banyak-banyak, 3 kilo per orang. Jangan iri. Kayak Idul Fitri kemarin,
Kan ada orang miskin dapat 2 karung beras, uangnya 2 juta berapa gitu. Karena orang miskinnya cuma sedikit. Ada 4 atau 5 orang miskinnya, sedangkan zakatnya banyak. Ini dapatnya banyak tuh miskin. Ada yang saya bilang, Pak Ustaz, Pak Ustaz nggak adil kalau gitu. Emang kenapa? Itu miskin, orang miskin dikasih banyak itu beras. Bapak pengen ya udah, saya doakan besok Bapak miskin. Bapak langsung saya doakan Bapak miskin. Gue jangan begitu Pak Ustaz. Ya emang itu haknya. Mau dia mau dapat 15 karung itu memang itu haknya dia. Mudah-mudahan tahun depan nggak miskin lagi, kan begitu? Betul apa betul? Ya kalau dikasih seplastik tiap tahun dia miskin terus gitu. Tapi kalau dikasih 3 karung bisa buka usaha PT Nasi Uduk Nasional. Kan bisa. Jadi dia nggak miskin lagi pun besok. Jadi begitu, malah dia yang zakat terima zakat. Di kita kan begitu, uangnya 50.000 berasnya seplastik, yang miskin terus. Uangnya yang banyak. Jangan ini dari fidyah, dari zakat mal, dari zakat fitrah dapat 3 amplop. Maka seneng tuh yang miskin, ya Allah, Allah. Sekarang pun kan di akhir zaman nyari orang miskin itu sulit. Tadi kuliah subuh di Villa Tomang ya Al-Hijrah. Itu ada pertanyaan dari ketua panitia kurban, Pak Ustaz, maaf, di lingkungan kami itu nyari yang miskin nggak ada Pak Ustaz. Sedangkan sepertiga daging ini harus sampai ke orang miskin. Bagaimana? Inilah tanda akhir zaman. Kata Nabi bersedekahlah. Karena akan ada satu zaman akan datang satu zaman. Di zaman itu tidak akan ada lagi yang menerima sedekah. Bisa jadi orangnya sudah kaya semua atau sudah sombong semua, nggak mau menerima sedekah. Saya bilang udah anterin ke pesantren. Nanti saya data orang miskin, bapak yang nganterin ke rumah orang miskin. Kalau di sini saya nggak berani karena saya nggak tahu. Tapi kalau belakang pesantren saya tahu siapa yang miskin, siapa yang bukan. Tapi kalau di sini saya nggak tahu. Saya bilang silakan bapak anterin sendiri, saya datanya aja nanti dia RT. Kalau mau, kata saya. Atau lingkungan sini data, di lingkungan Villa Tomang barangkali ada kampung-kampungnya, di Teriti ada, di data orang miskin. Yang mana Ustaz yang miskin itu? Yang punya pekerjaan tapi nggak cukup. Kebutuhannya per bulannya 1,5 juta, penghasilannya 1 juta doang. Maka itulah orang miskin. Ada orang fakir yang mana? Yang kerjaan nggak punya, penghasilan nggak punya, harta nggak punya. Maka dia punten, dia namanya orang fakir lebih parah daripada orang miskin. Kasihlah mereka. Iya, pengemis orang miskin nggak? Saya nggak tahu karena pengemis yang ketangkep kan duitnya banyak bener. Saya bingung. Pas ketangkep duitnya sekarung. Ustaz aja kalah sama dia. Allahu Akbar, kalau pengusaha aja kalah sama dia. Pas dia kering ke bank ternyata tabungannya Masya Allah. Pengemis di Bogor itu Mas Alo ketangkep bunda, lucu. Dia bawa mobil, ditaruh di pojokan, lalu pakai baju jelek, pakai koper jadi kanjelan lagi. Pakaian Ustaz dia pakai koko putih, ya Allah pakai celana ngemis gitu. Pas pulangnya naik mobil lagi, mobil mewah lagi. Bayangin Allah, bawa mobil sendiri lagi, bukan disupir orang, mobil sendiri. Ya Allah, tabarakallah. Makanya kalau minta dalam Quran diajarkan wa amasaila fala tanhar. Emang ke pengemis nggak boleh bentak, tapi nggak usah dikasih nggak apa-apa. Silakan kasih orang miskin saja, karena pengemis belum tentu miskin. Kalau nggak ditanya, Pak, Bapak pengemis miskin apa pengemis kaya? Baik, kita doa dulu. Pak Ustaz tadi doa dah. Baik, kita doa ya. Udah jam 3, saya nggak boleh lebih dari jam 3, Bu. Karena ibu-ibu udah pengen pulang. Baik, kita doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.